Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita memulai hari kita, kiranya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Kasih setia daripada Allah Bapa dan kasih setia daripada Yesus Kristus kiranya menyertai hati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini terambil dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-14. Kolose pasal 2 ayat 14 saya akan bacakan bagi kita semuanya. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, hukum itu menuntut kesempurnaan tanpa celah dari manusia yang tidak luput daripada kesalahan, daripada manusia yang tidak sempurna. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun sebenarnya yang secara sempurna dapat memenuhi tuntutan dan serta standar ideal daripada Allah. Hukum yang sempurna tidak dapat membenarkan manusia yang jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu, hukum hanya dapat menghukum setiap orang yang berdosa yang tidak sempurna dan mati di dalam dosanya. Karena upah dosa kita ketahui adalah maut. Oleh karena itu, hukum disebut dalam nats kita pada pagi hari ini adalah sertifikat utang yang kita masing-masing miliki kepada Allah. Tetapi tidak seorang pun dari kita dapat membayarnya. Oleh karena itu, konsekuensi dari kesempurnaan yang dituntut ini adalah ketidakmampuan total untuk menaati tuntunan hukum yang benar. Setiap orang memiliki kekurangan, setiap orang memiliki kelemahan. Oleh karena itu, tuduhan ini menunjuk kepada seluruh umat manusia. Itu menunjuk kepada kita semua, kepada saya, dan juga orang banyak. Hukum menuntut banyak sekali daripada kita untuk memenuhi kebenaran, untuk menjalani kebenaran. Oleh karena itu, kehadiran Kristus di dalam nats kita pada hari ini membatalkan sertifikat utang yang ada dengan penebusan dosa kepada kita semua. Injil Kristus yang luar biasa ini membawa kita ketika kita cacat berdosa. Oleh karena itu kita dibersihkan, kita diputihkan dengan darah anak domba. Ia menjadi korban yang sempurna untuk dosa-dosa yang telah kita perbuat semasa kehidupan kita. Oleh karena itu, kalau kita melihat kepada konteks di Romawi, tentu orang Romawi menggantungkan seorang penjahat yang dihukum mati di kayu salib sebagai hukuman atas kejahatannya. Mereka selalu membubuhkan titulus di atas orang yang dieksekusi. Oleh karena itu, titulus ini mencantumkan kejahatan besar yang telah dilakukan. Oleh karena itu, di dalam kasus Yesus dituliskan di atas salibnya Raja orang Yahudi. Dengan demikian orang Romawi menyalibkan Yesus karena mereka percaya bahwa ia dengan sengaja mengklaim dirinya sebagai raja dari orang Yahudi. Rasul berbicara tentang surat utang yang telah ditandatangani oleh anak Adam. Kita datang ke dunia ini dengan kewajiban untuk menaati Tuhan sepenuhnya. Oleh karena itu tidak ada seorang pun yang dapat membayar utang ini selain Tuhan Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, surat utang yang menunjukkan apa yang belum kita lakukan dan menjadi murka ilahi terhadap kita. Tuhan memakukannya di atas kepala Yesus, menunjukkan bahwa kematiannya melunasi hutang kita. Kristus melalui kematiannya telah melunasi sepenuhnya utang semua orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, Kristus telah membayar dengan banyak hal. Ia memberikan kehidupannya, ia melunaskannya dengan pembebasan yang daripada kehidupannya. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam kebebasan yang telah Ia beli bagi kita, yang Ia telah lunaskan bagi kita. Bukan berpikir bahwa kita harus melakukan hal-hal untuk membuatnya mengasihi kita.
tetapi kita berusaha untuk menyenangkannya, membahagiakannya karena kasih yang besar yang Ia tunjukkan kepada kita yang masih berdosa. Bapak Ibu, melalui kasih karunia Allah, Ia memberikan anaknya yang tunggal untuk menanggung hukuman penuh dan terakhir atas dosa-dosa kita. Pengorbanannya di kayu salib menjadikan saksi bahwa Ia adalah Kristus yang bermurah hati, yang rela berkorban demi menebus dosa-dosa manusia. Melalui kasih karunia daripada iman kepada Kristus, Allah yang Maha Kuasa membatalkan catatan tuduhan kepada umat manusia dan menghapuskannya segera dengan memakukannya di kayu salib. Bapak Ibu, kematian Kristus mengakhiri dosa kita. Kebangkitan Tuhan menghidupkan di dalam diri kita sifat-sifat yang baru. Kita diperbaharui di dalam Roh Kristus. Oleh karena itu, utang kita telah lunas oleh bilur-bilur darah Kristus. Kiranya kita semakin menunjukkan dan mensyukuri bagaimana penebusan yang diberikan oleh Kristus kepada kita. Kiranya kita memberikan kehidupan kita dan menerapkan firman-firman Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai tanda bahwa Kristus telah terlebih dahulu mengasihi kita, umat yang dikasihinya. Dalam kasih karunia-Nya, Ia mencapai pengorbanan murni anaknya yang kekal sebagai ganti daripada kita. Dia membatalkan sertifikat utang, membawa kita kepada kekekalan. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman yang menyapa kami pada hari ini. Ketika kami menyadari bahwa darah-Mu lah yang menebus kami, darah-Mu lah yang membayar utang-utang kami, sehingga kami anak-anak-Mu, sekiranya kami menuruti segala apa yang Engkau katakan, Engkau firmankan di dalam kehidupan kami, agar kiranya kami selalu menaati, mau mendengarkan dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau Tuhan yang menyertai langkah kami, kehidupan kami pribadi lepas pribadi, agar kiranya kami dapat menyadari semakin menghidupi firman-Mu dan mengimaninya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa permohonan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya kehendak-Mu lah yang jadi. Amin.